Dalam beberapa minggu terakhir, Timnas Indonesia memang benar-benar berartis ternama dunia yang tengah disorot kanan-kiri oleh media internasional. Skuad Garuda sedang jadi perbincangan hangat dunia karena banyaknya perubahan besar yang terjadi. Ditambah fans yang begitu meledak mengikuti perkembangan Timnas, jelas membuat mereka ingin ikut mendapatkan pengikut juga. Kehebohan ini tentunya sampai di Amerika juga. Di sana ada Marten Paes yang jadi sosok yang sering ditanya. Dan baru-baru ini ia diwawancara oleh awak media. Namun menariknya, wartawan yang kepo dengan Indonesia justru diajak Paes untuk ke Indonesia. Bahkan kiper FC Dallas ini bercerita banyak tentang gilanya fans tanah air. Di samping itu, Alex Pastoor yang kini justru jadi sosok yang digandrungi membuat media Belanda menganalisa pola permainan asisten tersebut. Dan tim-tim yang pernah diasuh olehnya ternyata memang semengerikan itu loh teman-teman. Lantas bagaimana taktik dari Mas Pastoor dan bagaimana keponya media asing kepada Timnas Indonesia? Berikut ini adalah jawabannya. Selama ini media-media dunia memang sering menyoroti Timnas Indonesia, apalagi setelah bergabungnya pemain keturunan kelas atas macam Max Hilgers, Jay Itzes, dan Kevin Dix. Namun kebanyakan hanya dari media Belanda saja. Kini setelah masuknya pelatih baru sebesar Patrick Kluivert, benar-benar menjadi seperti tak menyangka seluruh media ternama dunia meliput Indonesia. Termasuk di Amerika. Marten Paes sampai diwawancara dan ditanya mengenai sepak bola Indonesia yang masih sangat mencuri perhatian. Karena selain emang banyak drama, menyoroti Timnas Indonesia juga jadi cara yang efektif bagi media asing untuk mencari pengikut. Makanya saat acara Media Day Major League Soccer baru-baru ini, Marten Paes diinterview wartawan Amerika. Kesetiaan dan dukungan itu layak mendapatkan tempat di Piala Dunia. Anda bisa lihat di Piala Dunia betapa loyal dan passionate-nya mereka. Luar biasa, kami punya kesempatan besar kali ini. Kami hanya beberapa poin lagi, bahkan jika peringkat 3-4 masih ada kesempatan ke babak berikut. Tantangan besar, tapi Maret sangat penting, ujar Bang Paes pada wartawan Amerika sumber Kompas.com. Ya. Dalam sesi wawancara yang sama, Bang Paes bahkan sampai mengajak wartawan Amerika untuk ikut dengannya meliput Indonesia. Menurut kiper FC Dallas tersebut, sang wartawan harus merasakan atmosfer supporter Garuda yang tak kalah dari supporter di Eropa, bahkan Amerika Latin sekalipun, yang katanya fanatik bola. Supporter Garuda masih lebih fanatik. Saya ingin mengundang kalian ke stadion untuk merasakannya. Tak ada saingannya. Mungkin sama seperti Boca Juniors, River Plate. Kalian mungkin lebih kenal. Passion dan supporternya luar biasa. Semua laga kandang sold out 85.000 penonton. Luar biasa, ujar Bang Paes. Ya, hal seperti ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Kevin Dix, di mana back FC Copenhagen itu pernah mengajak awak media dari Denmark untuk meliput pertandingan di Indonesia agar bisa merasakan atmosfernya. Jelas, Timnas Indonesia saat ini memang semenarik itu di mata dunia sepak bola. Kehadiran skuad Garuda seperti juga sangat ditunggu-tunggu untuk berkiprah di Piala Dunia 2026. Salah satu langkahnya sedang dilakukan sekarang ini dengan pergantian pelatih yang semoga saja tepat coy. Manuver gila Timnas Indonesia. Manuver yang dilakukan dalam tubuh Timnas Indonesia saat ini memang sangat beresiko tinggi. Pergantian pelatih seringkali membawa angin segar ke dalam tim. Para pemain biasanya akan termotivasi untuk menunjukkan performa terbaiknya di bawah pelatih baru, demi mendapatkan tempat di skuad utama, ataupun memang pelatihnya bisa mengubah etos kerja pemain. Adanya pergantian pelatih baru biasanya akan membawa gaya bermain yang berbeda. Hal ini bisa menjadi kejutan bagi lawan dan membuat mereka kesulitan untuk membaca permainan Timnas Indonesia.
Terlebih, suasana di dalam tim bisa menjadi lebih kondusif, apalagi komunikasi dipastikan akan lebih aman karena pelatihnya Patrick Kluivert dari Belanda dan asistennya Danny Lanzet juga bisa berbahasa Indonesia. Namun di sisi lain, pergantian pelatih juga bisa jadi bumerang bagi timnas. Adaptasi adalah yang paling sering jadi penyebabnya. Karena pemain membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan gaya bermain dan filosofi pelatih baru. Kalau proses adaptasi terlalu lambat, tentunya nggak akan bisa perform di round 3 karena memang waktunya sudah semepet itu coy. Analisa media Eropa tentang taktik Alex Pastoor. Di samping pergantiannya yang beresiko, kita membahas sisi positifnya mengenai analisis taktik. Tapi di sini Alex Pastoor justru yang akan dianalisa karena memang kabarnya dia yang akan meracik strategi untuk skuad Garuda. Bukan Kluivert ya teman-teman, tahu sendirilah. Namun di sini, taktik ini berasal dari media analisa Eropa totalfootballanalysis.com. Yang mengulik kiprah Alex Pastoor yang sukses membawa Almere City promosi ke Eredivisie pada 2023. Yang paling disorot di sini adalah strategi pressing yang agresif Almere City di bawah asuhan Alex, di mana strategi ini mengandalkan gegen pressing atau pressing ketat yang tinggi dan bertahan, mulai dari sisi depan untuk menguasai permainan. Dengan begitu, Almere City memberikan tekanan konstan kepada lawan. Skuad asuhan Alex Pastoor berhasil merebut bola dengan cepat dan melancarkan serangan balik yang berbahaya. Musim lalu di Eredivisie, Almere City merupakan salah satu tim paling sukses dan agresif dalam hal counter pressing, seperti yang diilustrasikan oleh data grafik di bawah ini, tulis penjelasan Total Football Analysis. Dari analisis media Eropa tersebut, bisa dilihat grafik perebutan bola dari skuad Almere City asuhan Alex Pastoor memiliki 687 pemulihan counter pressing musim lalu, dengan 140 diantaranya berbahaya. Ya, catatan itu merupakan salah satu jumlah tertinggi di Eredivisie dari musim 2022-2023. Dan dalam segi menyerang, Almere City adalah tim yang berusaha memainkan bola ke area sayap. Dengan Pastoor berusaha memanfaatkan kecepatan pemain sayapnya untuk berlari mengejar bola-bola ini di belakang dan mengirim umpan silang berbahaya ke kotak penalti. Itulah yang menjadi alasan Almere City bisa promosi ke Eredivisie, dan semoga saja Alex Pastoor bisa menerapkannya ke skuad Garuda. Bukan mau meremehkan Kluivert ya coy, tapi di sini memang otak permainan sepertinya ada di Alex Pastoor, ya kan? Mau masuk Pildun langsung, harus menyaingi Moriyasu. Dari masuknya pelatih baru ini, tuntutan fans semakin besar. Bahkan sekarang, banyak yang ingin finish di peringkat kedua agar lolos langsung ke Piala Dunia. Namun tentunya itu sesuatu yang agak susah. Meski permainan yang ditampilkan oleh pelatih baru katanya lebih menyerang, tapi yang perlu diingat, rival-rival di grup C sangatlah berat. Membobol gawang Australia nggak semudah itu, apalagi Jepang. Mungkin Arab Saudi masih bisa disaingi, tapi kalau mau menyanyi Australia, sepertinya harus bisa masuk ke jajaran permainan Jepang deh. Soalnya Jepang sendiri kesusahan saat menghadapi Australia. Namun dengan masuknya Alex Pastoor, kita tinggal menunggu hasil dan wajib optimis. Semoga dengan taktik Alex Pastoor dan kombinasi dengan pelatih Patrick Kluivert yang bisa mengendalikan ruang ganti, semoga saja bisa main pressing, serta pemainnya bisa mengikuti arahan. Tapi di sini bukan berarti jumawa ya teman-teman. Terlepas dari apapun, kita sebagai supporter hanya bisa bersuara untuk mendukung apapun yang terjadi. Semua tentu tergantung kepada pelatih itu sendiri, ya kan?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.